Ya, minggu ini kita ada beberapa pasien baru. Nah, ini ada Fortuner yang 2,8 dari Surabaya, mau upgrade exhaust. Beliau yang punya nggak mau yang available di online dan lain. Jadi kita bikin custom. Ini kita lihat originalnya. Ini asli punya yang 2,8. Dia ada katalisnya, tapi nggak ada sensor sama sekali. Jadi enak kalau merubah-rubah mobil-mobil 2GD, 1GD ini versi Indonesia tanpa ada sensor. Dia nggak kebaca kalau cat-nya kita cabut. Ini original mid pipe, ada muffler 1 dan juga ada tailpipe-nya ini. Diameternya ini original sekitar 2 inch ya. 2 inch, materialnya ya nggak jauh sama si Rangga. Udah kelihatan ada karatan-karatan. Padahal mobilnya ini baru 2-3 bulan ya. Jadi kita ganti full stainless. Jadi mesin 1GD ini kita ganti downpipe. Downpipe-nya merek R-Speed, bikinan lokal. Kalau belakangnya kita bikin custom. Ini Mas Romi baru ngelas pakai TIG. Jadi kalau kerjaan stainless steel kita semua ngelasnya pakai TIG atau di Indonesia senang dibilang las argon. Nah, las argon ini atau TIG terkenal di Indonesia ini las dingin. Actually lasnya ini panas banget, tapi areanya bener-bener fokus, nggak nyebar panasnya. Maka itu cocok untuk ngelas stainless steel, aluminium, kita pakai TIG. Ya, ini proses bikin. Kita ngemal dulu mobilnya semua. Setelah itu potong sesuai tekuan-tekuan. Terus kita TIG welding semua. Hangernya juga dari stainless steel. Jadi kalau bikin knalpot sudah stainless steel ya semuanya stainless steel. Setelah ini kita polish biar rapi. Nah, ini kalau di Prorock bikin exhaust di tekuan-tekuan tertentu, saya kasih reinforcement. Ini bukan lubang terus ditambal, bukan. Jadi platnya area sini ini saya dobelin karena pengalaman saya kalau engine-nya geternya agak nemen, area-area seperti tikungan pipa ini bisa cracking. Jadi jangan sampai cracking dan ngerepotkan customer, mobilnya harus dibawa ke Prorock lagi. Jadi kita tambahin 1 plat untuk reinforcement. Saya belum pernah lihat produsen lain yang bikin sedetail ini. Sepertinya lagi musim ya, Lexus dihajar atau menghajar. Ini kebetulan mobil yang kita sempat garap bulan November, Desember. Beliau yang punya sempat nabrak mobil. Nah, kemarin datang sini lumayan parah, bempernya sampai masuk sampai sini. Kap mesin ini hari ini kita udah genteng ya. Tadi titik ini yang kelihatan ada lecetnya ini posisinya naik sekitar 10 cm. Sama kru kita body repair. Prorock ini sebenarnya bukan body repair shop, tapi banyak yang nggak tahu kalau kru saya yang senior-senior itu seperti Romi dan Mas Gude, awalnya itu orang body repair semua. Kenapa kok kita pilih orang body repair? Nah,
kebetulan waktu itu hobi ayah saya dan hobi saya itu untuk restorasi mobil. Mobil gas, mobil Willys, mobil macem-macem. Kita waktu beli biasanya keropos, kita kanibal, kita repair, ada yang bikin body total. Nah biasanya kalau dari orang body repair, itu kerjaannya halus dan detail. Dan ini kelihatan, sudah kita repair ya. Bracing untuk bumper orisinil ini, terus pegangan bumper juga pegangan support atasnya ini kan sudah di repair semua sama Mas Godek dan Mas Mary. Yang nggak kita bisa repair itu ini. Ini aslinya kan ada di sini. Nah, ini bahannya itu ya seperti plastik tapi ada kayak fiberglassnya sedikit loh. Jadi gampang pecah ini. Kertas saya memang pernah punya Cygnus. Ini kebetulan Lexus kalau yang ini ya. Punya Cygnus dan pernah harus ganti part-part ini karena pecah. Untungnya masih bisa dibeli. Masih bisa dibeli dan harganya masih relatif oke. Jadi ya kalau mau ditambal-tambal bisa, tapi ini materialnya udah keras dan memang menurut saya nggak bisa di repair ini. Nih, grill juga sempat kena. Ya tadinya waktu kedorong bumper ini sih lumayan parah dan ini di sini kelihatan kan pecah ini. Ya kalau mau di repair ya bisa, tapi mumpung masih bisa beli, kita belikan biar perfect lagi. Nah kebetulan bumper ini ya lecet-lecet dan cukup fleksibel, jadi masih relatif aman. Tapi kita mau upgrade dengan bumper ARP. So, hati-hati kalau bawa mobil. Jangan distracted. Kalau distracted ya nanti jadinya seperti ini. Next project kita ada Honda. Kenapa kok Honda ini masuk ke making cars? Karena mau bikin roll cage. Kita kan sudah pernah bikin roll cage mobilnya Mas Dipo tahun lalu dari garasi drift. Ada satu customer lagi kontak via WA. Saya belum pernah ketemu face to face sama beliau, tapi referensi dari teman di Bandung. Mobil ini kemungkinan ikut Tarmac event ISOM ya. Jadi untuk spek roll cage ini beda banget sama mobil drift. Tidak harus serumit sekuat mobil rally atau drift. So bahan tetap sama, kita pakai chromoly yang 1,75 inch OD outer diameter dan juga ada yang 1,5 inch OD. Ada beberapa wall thickness. Nanti kita bikin satu video khusus gimana cara bikin roll cage yang bener mobil ini. Memang semua bengkel bisa bikin, tapi apa bedanya sama yang bikinan Prorock? Nanti have a look at the next video on this car. Next kita juga ada project yang sudah hampir selesai finishing cat. Ini tadinya mobil saya tapi dibeli sama customer. Mobil ini C7 yang depannya sudah disambung karena inside ini mesinnya Chevrolet Small Block yang sudah injection. Apa yang kita rubah sesuai permintaan customer, awalnya pakai hardtop asli fiber, kita lepas pasang softtop, maka itu pintunya diganti yang half door. Nah pintu half door ini sudah susah nyarinya, terpaksa keluar dari koleksi pribadi saya ini. Pintu-pintu ini udah susah nih cari. Terus roll cage, tadinya
Roll cage tadinya mau bikin yang custom seperti ini, tapi beliau berubah pikiran minta yang original. Jadi sudah saya siapin yang original. Nah ini udah kadung dibikin, jadi saya finishing kelas. Nanti kalau pas ada customer mau bikin CJ untuk off-road atau mobil saya, sudah ada roll cage-nya. Over fender, waktu saya dapat ini dari fiberglass. Dari fiberglass dan bentuknya kurang pas. Jadi saya pasang aftermarket punya TJ. Jadi dia fleksibel, nggak seperti fiber. Tapi kita harus merubah bentuk dan proporsinya fender originalnya ini untuk bentuk TJ. Hasilnya bagus. Ban velg kita ganti. Tadinya pakai jungle tracker, ban lama itu 36 inch, kita upgrade ke 37 ring 16. Nah, velgnya pakai yang heavy duty Pro Rock punya, yang retro series. Ini beadlock asli, customer minta black on black dan cocok nih warnanya. 37 inch ini pas untuk over fender segini. Ini juga sudah pakai suspension aftermarket, udah pakai coilover depan belakang. Depan ini four link tapi pakai track bar. Steering box masih pakai CJ. Sasis sudah sempat dirubah. Tadinya grillnya bikinan model Angry Bird. Customer saya info, Pak, kayaknya lebih bagus kalau balik ke CJ lagi. Jadi kita pasang, dapat dari teman Jakarta, Mas Luki, grill ini. Setelah ini pasang bumper, pasang roll cage yang asli, terus mau dicat warna kuning. Setelah selesai kirim ke Timika. Project G-Class masih ongoing. Ini kenapa kok dilepas semua? Karena kita mau pasang AC kompresor. AC kompresor yang kita pasang yang mudah dicari di Indonesia. Karena kompresor AC bawaan mesin LS, fittingnya itu dia beda sama fitting yang available lokal. Jadi untuk mobil-mobil customer yang agak jauh, seperti Jakarta dan lain-lain, kita cari yang nggak usah pusing. Bengkel AC dimanapun kalau sampai error bisa repair. Jadi kita bikin bracket baru, dan kalau dilihat di sini, walaupun ini engine-nya bekas, karena waktu kita jual engine selalu ada warrantinya. Kemarin saya lihat water pump-nya sudah agak kurang lancar. Jadi saya ganti water pump baru Grace. So, masih continue, bentar lagi mesin kita cabut, ngecat sasis, balik-balikin semua, dan she's ready to go. Ini ada customer dari Solo yang beli rooftop tent tipe Esperance, hardcase dari ARB. Ini mau dipasang ke Jimny Jeep itu J4 ini. Let's follow along.
Nah, di Making Cars ini mungkin sudah ada yang tahu ya, tapi saya bikin track khusus untuk rock rolling dan untuk main RC. Jadi nanti kalau kita sudah buka tahun ini, sudah siap. Banyak yang datang sini, saya bilangnya depan ada track. Mana Pak tracknya? Ini. Oh, dikira taman. Memang kelihatannya sepele, tapi bikin track itu nggak mudah karena harus mikir waktu naik itu ada batu yang seperti ini, kena gadan atau enggak. Memang sengaja beberapa titik itu saya bikin agak susah. Dan terbukti naik sini aja nggak kelihatan ya. Tapi kalau nggak ditambahin kayu ini, bannya itu masuk ke sini, kalau nggak nyantol di sini. Jadi track ini memang saya bikin cukup ekstrim karena bisa untuk kompetisi juga. Jadi rencana rock rolling ini mau saya bangkitkan lagi, ada track permanen, tracknya ekstrim tapi saya bikin safe. Nah, nanti naiknya di sini, naik sini. Nah, terus mobilnya ini ngikutin pagar depan Making Cars. Jadi dari jalan kelihatan ada mobil naik turun. Memang yang sebelah sana tuh ada 2V. Jadi kita waktu lewat pertama ini kanannya itu V. Itu dropnya ya sekitar 3 meter. Kalau sampai terguling situ ya bahaya. Maka itu saya kasih support besi. Jadi waktu mobil naik itu nggak mungkin bisa jatuh ke V sebelah. Jadi lurus sana, putar balik, dan baliknya itu ada 2V. Bisa keluar sana, bisa keluar sini. Ini kalau mobil-mobil biasa seperti CJ, hardtop, ya bisa, tapi agak susah. Kalau ada yang mau nyoba yang mobil long, ya monggo juga boleh nanti. Kalau pakai yang long seperti mobil Land Cruiser 80, masuk 80 keluar jadi Avanza di sini. Jadi trek ini tuh banyak keluar masuknya jalannya. Kalau sampai jebol ya tarik sini bisa. Atau kalau kompetisi kita akan kasih kon, tinggal pindah-pindah masuknya keluarnya mana. Cukup ekstrim tapi safe. Mungkin yang pernah lewat bengkel saya ini berapa bulan terakhir, lihat ada 2 peti kemas di depan. Ini buat apa gitu ya? Rencana ini mau saya berdirikan di depan bengkel saya ini untuk totem. Nanti bentuknya seperti V, kita potong-potong antara 2 kontainer ini. Untuk struktur juga saya kasih balkon-balkon, jadi bisa foto, bisa naik. Ini kan panjangnya 12 meter ya, 12 meter lebih. Dan mungkin samping-sampingnya saya bikin untuk panjat tebing. Jadi nggak hanya mobil aja yang di Making Cars, nanti ada RC, ada rock rolling, dan kita nanti di sini juga ada, tak seriusin lah, RC, rock rolling, dan drifting. Jadi nggak harus punya, bisa datang sini, sewa RC, main di track kita, bisa wall crawling. Nah, ini juga ada koleksi saya memang suka koleksi aneh-aneh. Ini kayu asem, ini mau saya pindah deket entry Making Cars Experience. Saya bikin 1 track lagi, juga untuk RC dan untuk mobil yang lebih kecil. Nah, seperti UTV, kita ada beberapa UTV di sini. Jadi kalau anak-anak kecil pengen ngerasain off-road itu seperti apa, nanti tracknya dari kayu, agak lebih tone down, lebih simple, tapi juga masih adrenalin ya untuk siapapun yang pengen nyoba off-road tapi nggak yang langsung terjun di batu-batu situ. Depan sini ada joglo untuk kuliner. Saya pengen ngumpulin beberapa kuliner khas Solo, jadi sambil nonton off-road, nonton RC,
Bapak dan Ibu dan anak-anak bisa enjoy kuliner. Nah, ini rumitnya bikin tempat wisata itu ya ini. All the little details. Ini sekarang lagi bikin dapur. Jadi saya recycle kulit-kulit kontainer. Nanti saya potong-potong, saya rubah bentuknya untuk bikin dinding dapurnya. Karena kalau dinding dapurnya hanya pakai bata gitu kok kurang asik gitu ya. Jadi ini mau saya rubah-rubah, saya potong-potong. Ini lagi disimulasi. Biasanya gini, kalau saya pribadi dikasih gambar 3D itu membantu, tapi saya harus lihat langsung karena apa ya, sesuai nggak dengan gambaran saya. Jadi setelah disimulasi gini, biasanya takes time untuk lihat, oh kira-kira perlu disambung, diganti, dirubah gimana biar kitchennya sini itu aman, nggak fire hazard. Kalau pakai kayu kan ya resiko terbakar, ventilasinya juga cukup, looks-nya oke, mudah dibersihin, dan so on. Jadi all the details. Update area playground ini, tadi kan rock rolling di depan, terus ini ada pendoponya. Nah, area belakang sini ini khusus untuk main anak-anak dan juga dewasa boleh main di sini kalau mau. Mungkin yang sebelah sana, karena sebelah sini nanti saya kasih atap. Di sini ada track RC lagi, tapi yang lebih ke tarmac atau drift. Nah, sini ini untuk playground anak-anak. Kita bikin dari hollow 12,5 kali 12,5, ukuran cukup langka dan tebal. Ini sekarang saya harus repair area sini. Ini emang aslinya di aspal, tapi karena udah 45 tahun, banyak yang retak-retak, banyak yang gelombang-gelombang. Jadi akibatnya kalau hujan, sini banyak air. Nah, problem solving sekali lagi. Saya tanya temen kontraktor yang saya pakai untuk bangun macam-macam, namanya Om Jang, saya panggilnya. Om, ini gimana solusinya? Akhirnya dipanggil spesialis untuk aspal ya. Jadi kita nanti mau di aspal ulang, airnya dibuang satu sisi karena kalennya atau celokan air itu ada di belakang sini dan kiri kanan. Jadi airnya harus dibuang ke arah selokan-selokan itu biar playgroundnya sini nantinya ada pasirnya, ada multi level deck, wood deck gitu. Itu nggak ada risiko bawahnya air yang nggak bisa kemana-mana. So masih ongoing. Insya Allah waktu Lebaran sudah bisa buka area depan sini. Nah, kalau untuk pegangan railing, ini pakai kayu lokal juga. Ini kayu trembesi. Trembesi ini relatif mudah dicari. Ini saya pesen tahun lalu, dan ini sudah proses pemasangan. Amara, nanti kalau udah di finishing, dia warnanya agak merah dan gelap. Jadi untuk ngimbangin biar nggak terlalu gelap, saya pakai trembesi di sini. Saya juga suka seratnya trembesi. Nah, ini kan belum di finishing. Jadi tiap join ini saya lihat satu-satu lurus atau enggak. Kemarin ada beberapa yang enggak lurus, lepas platnya bawah ini dikoreksi lagi, baru bisa full lurus. Dan ini udah hampir selesai. It looks quite good. Jadi kita pakai kayu, elemen kayu ini untuk ngurangin apa ya, over kerasnya besi yang dipakai di sini, karena ini konstruksinya konstruksi besi semua. Di luar peti kemasnya ini kita sudah pakai besi itu kurang lebih udah 100 ton untuk bangun tempat ini. Ya, moga-moga
yang pengunjung making cars happy, lihat tempat yang unik lah untuk Indonesia. Oke, let's go.